Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita masih melanjutkan indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Hari ini yang kita akan bahas adalah tentang tadarus Al-Quran. Mari sama-sama kita belajar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, meyakini bahwa menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sikap tekun sebagai implementasi pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, itu tujuan belajar kita. Untuk peta konsep kita hari ini adalah indahnya sholat tarawih dan gemar tadarus Al-Quran. Sebetulnya apa sih tadarus itu? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengambil pelajaran. Kalau dikatakan tadarus Al-Quran, berarti kita mempelajari Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana tata cara melaksanakan tadarus? Ya, kita simak bersama-sama ya. Bagaimana cara tadarus? Pada masa Nabi, kegiatan tadarus dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca dengan hatam, ada juga yang menghafal, dan ada pula yang mempelajari isi kandungan. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril turun untuk menyimak tadarus Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki bila ada kesalahan. Nah, inilah tata tadarus, yaitu mempelajari, ada juga yang sampai khatam atau sekedar membacanya saja. Ketika membaca Al-Quran, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita berwudu dahulu. Kemudian yang kedua, mengawali dengan ta'awud dan basmalah. Ketiga, tentunya kita membaca di tempat yang bersih. Keempat, berbusana yang bersih dan menutup aurat. Kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketujuh, membaca dengan suara yang sedang. Yang kedelapan, tidak bicara dan bersenda gurau. Kemudian apa sih manfaat tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran memiliki segudang manfaat. Pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Kemudian selanjutnya, memperlancar membaca Al-Quran. Ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Yang terakhir, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah manfaat tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Dalam firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Nah, sangat luar biasa keagungan dari Al-Quran dan sungguh luar biasa ketika kita tadarus Al-Quran. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini tentang tadarus Al-Quran. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan bisa mengaplikasikannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.